Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat OMSIS dimanapun berada, khususnya untuk warga Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita hadirkan kembali podcast kesayangan kita bersama, yaitu OMSIS, obrolan manis seputar informasi kesehatan. Sebelumnya kita sapa dulu penonton kita, Sobat OMSIS. Nah, podcast kali ini bersama saya Novita Pernamasari SKN, bisa dipanggil Tata atau Ama RSUD. Nah, jadi podcast kita hari ini yang bertemakan tentang penggunaan obat di bulan puasa. Tata di sini sudah bersama narasumber yang luar biasa kita, Ibu Apoteker Rahmayeni SSI, atau kita sapa dengan Ibu Raye. Selamat pagi Bu Raye. Pagi Tata, Assalamualaikum Tata. Waalaikumsalam Ibu. Nah, Ibu Raye ini Dun Sanak Kasadonyo adalah Kepala Instalasi Farmasi RSUD Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi Ibu Raye dan Tata, kami berdua akan menemani Dun Sanak Kasadonyo selama 30 menit ke depan. Nah, jadi bagi Dun Sanak Kasadonyo yang Nio Batanyo-tanyo, boleh ditulis di kolom chat ya Dun Sanak, kami tunggu. Nah, mari kita gali lebih dalam lagi tentang topik kita yang sangat menarik hari ini, yaitu penggunaan obat di bulan Ramadan. Kepada Ibu Raye, kita persilakan. Baik Tata. Iya Bu. Disapa dulu Sobat OMSIS kita ya Tata. Iya Bu. Assalamualaikum Sobat OMSIS semua. Mudah-mudahan sehat semua kita dan dapat diberi kesempatan oleh Allah memasuki bulan Ramadan dan menjalankan ibadah Ramadan kita. Amin. Tata, bisa Ibu mulai dengan pantun dulu Tata? Boleh Bu. Jalan-jalan lihat pameran, diri terkagum lihat lukisan. Cakep. Yuk mari gabung dengan podcast hari ini, penggunaan obat di bulan Ramadan. Cakep. Jadi Tata, Iya Bu. Ibu Tata beri judul penggunaan obat di bulan Ramadan. Iya Bu. Ini merupakan apresiasi bagi kami di instalasi farmasi untuk berbagi ilmu dan berbagi trik dalam menyikapi bagaimana penggunaan obat di bulan Ramadan. Seperti kita ketahui ya Tata, kadang-kadang bulan Ramadan memang bulan yang kita tunggu-tunggu untuk melaksanakan ibadah supaya lebih maksimal dan lebih dari hari biasanya ya Bu. Namun tidak semua kita yang bisa berharap dan bisa melaksanakan maksimal seperti itu. Biasanya kita ada menderita penyakit, kita harus minum obat rutin, kondisi kita lemah seperti itu. Tapi itu jadi bumerang juga. Apakah kita yang pasien ini harus puasa atau tidak puasa? Sementara yang Ramadan ini adalah rukun Islam kita yang ketiga, wajib bagi kita untuk berpuasa, kecuali yang sakit. Tapi sakit di sini tentu ada kategorinya. Udah kayak Ustazah pula, Bu Raye. Tidak apa-apa Bu Raye, jadi sekalian ya Bu Raye. Jadi kami dari pihak kesehatan merasa ini ada bagian andil juga untuk masyarakat, memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat bagaimana menyiasati dan bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan ini dan bagaimana menjalaninya dengan kondisi kita yang bisa kita tanda petik kita sakit. Hal ini kita boleh menggunakan obat seperti itu. Tidak semua obat itu membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi bolehnya itu bukan katanya Bu ini, bukan katanya Bu dokter, tapi sudah ada kesepakatan pada seminar antara ahli medis dan ahli agama di Maroko tahun 1997. Jadi ada beberapa kategori obat yang tidak membatalkan puasa. Pertama, kita menggunakan obat yang dari kulit. Seperti Tata kata-kata, Tata puasa, Tata garuk aja, Tata musim saja. Kenapa Tak?
puasa Bu, nanti penggunaan obat ini Iya, Bu. batal puasa. Tidak seperti itu. Jadi yang dikatakan obat yang dapat membatalkan puasa, obat yang kita minum, berarti melalui mulut dan masuk ke saluran cerna. Jadi kalau dalam bahasa farmasinya itu adalah obat oral. Nah, obat oral ya, misalnya seperti tablet, sirup seperti itu. Ya. Jadi misalnya paracetamol atau demam saat Minum siang obat, hari. ya, Bu. Kata Bu ini tidak membatalkan puasa. Jadi minum saja obat, ya, Bu. Minum obat itu tidak boleh. Iya, Bu. Jadi tadi seperti Ibu sampaikan ada obatnya salep, Iya. kemudian obat yang tetes, Obat tetes. tetes mata, tetes hidung, tetes telinga boleh kita gunakan. Kemudian obat injeksi pun boleh suntik. Jadi kan bisa jadi pas waktu puasa kita mengalami pusing. Iya, Bu. Tapi kita tidak muntah ya. Iya, kita tidak muntah. Dengan kategori pun kalau muntahnya tidak sengaja masih bisa kita berpuasa. Ini gitu kan. Iya, Bu. Jadi pusing dibawa ke IGD. Jadi diperiksa oleh dokter di IGD, ternyata perlu ada obat dikasih Injeksi. Iya, Bu. itu masih bisa. Masih boleh. bisa. Kecuali injeksinya yang bersifat pemberian vitamin dan pemberian intravena yang bersifat pemberian nutrisi. Misalnya diberi nutrisi kayak ada yang protein, yang mengandung protein, yang mengandung glukosa seperti OD5, D10, itu tidak boleh. Itu kan pasien kita yang dirawat. Biasanya pasien yang dirawat tidak berpuasa ya, Bu. seperti itu. Kemudian ada obat kumur kan Bu, saya ada masalah dengan sariawan. Iya. Kan nanti diresepkan obat kumur. Iya, Bu. Misalnya 3 kali sehari. Karena kalau sariawan itu kita gunakan hanya 1 kali saja atau 2 kali saja itu tidak efektif. Iya, Bu. Pengobatannya tidak maksimal ya, Bu. Iya, Bu. Jadi boleh kita gunakan obat kumur, tetapi tidak sampai tertelan. Asalkan jangan sampai tertelan ya, Bu. Ya. Kemudian obat ada pasien-pasien yang mengalami angina pectoris, ada kelainan jantung ya. Iya. Biasanya obatnya di bawah lidah itu boleh. Itu kan masuk mulut tuh Bu, catatan. Iya. Tetapi dia hanya di bawah lidah. Nanti dia terabsorpsi, mempengaruhi ke sistem pembuluh darah. Kemudian ada obat suppositoria, bisa jadi kita terlalu panas, demamnya tinggi ya, Iya. tapi masih ingin puasa, ada nanti diberikan obat penurun panas suppositoria, itu boleh. Boleh ya, Bu. Iya. Itu yang tadi tidak semua obat bisa Membatalkan puasa. Jadi yang jadi permasalahan sekarang kan waktu durasi makan minum kita puasa ini kan tidak 24 jam. Iya, Bu. Biasa obat itu dihitung secara 24 jam ya, Bu. Sekarang kita lebih kurang 10,5 jam. Iya. Bagaimana dengan saya berobat menggunakan antibiotik? Iya. Antibiotik itu diterapkan oleh ibu apoteker di instalasi farmasi di apotek rawat jalan 3 kali sehari ya, Bu. Tiap 8 jam. Tiap 8 jam. Jadi kalau untuk penggunaan antibiotik, kita pasien boleh meminta saran ke dokter, boleh untuk diganti dengan obat yang 2 kali sehari. Jadi waktu penggunaannya berbuka dan sahur. Berbuka dan sahur. Jadi atau yang 1 kali sehari saja. Tapi pemberian antibiotik berdasarkan durasi 2 kali sehari atau 1 kali sehari itu kita berikan juga ke dokter, karena dokter yang tahu bagaimana diagnosa dan bagaimana perkembangan penyakit spesial. Jadi cuma kita mengusulkan atau menyarankan atau meminta lah kita pasien, Mbak, saya rencananya untuk puasa, Bapak Ibu dokter, bagaimana Dok, adakah bisa obat antibiotiknya 1 kali sehari atau 2 kali sehari gitu. Tetapi jika tidak memungkinkan, kita harus juga 3 kali sehari. Terpaksalah kita bagi waktunya yang 10,5 jam tadi dibagi tiga kan, jadi 2 kali lagi kan. 2 kali lagi. Pertama setengah 7 saat berbuka. Kemudian setengah 12 malam. Kemudian setengah 5 sore. Setengah 5 sahur. Sebelum sahur ya. Sebelum sahur. Seperti itu. Dan bisa jadi karena pasien ini udah rutin minum obat hipertensi,
dia 2 kali sehari seperti kata beliau. Iya, Bu. Jadi mintalah ke dokter kalau dapat yang obat 1 kali sehari saja seperti Sinopil seperti itu. Selama bulan puasa ya, Bu. Iya, selama bulan puasa. Jadi di sini diminta interaksi dan komunikasi kita dengan tenaga kesehatan yang terutamanya dengan dokter dan apoteker seperti itu ya. Lagi trik-triknya obat di bulan Ramadan ini, bisa jadi kata di apotek, ibu apoteker menyampaikan obatnya diminum setengah jam sebelum makan. Sebelum makan, iya, Bu. Seperti itu. Sementara kita berbuka setengah 7, apa kita boleh dulu berbuka? Nah, benar sekali, Bu. Ini Seperti itu, yang kan? jadi pertanyaan kita bersama. Si pasien tidak salah dalam menanyakan. Iya, Bu. Karena dia kalau untuk kesehatan menitikkan amanah ini dan dia lebih tahu, Iya. maksudnya yang lebih tahu itu Iya. farmasi. Iya, Bu. Seperti itu. Tetapi dari segi agamanya dia lebih dulu membatalkan Membatalkan puasa. Yang nanti notabene dia tidak puasa. gitu Iya, kan. Bu. Jadi dengan berbagai penelitian dan dari sudah berdasarkan pengalaman dan termasuk dari tadi yang kesepakatan di Maroko tadi, setengah jam sebelum makan itu kan dari segi farmasinya artinya kita menggunakan obat ini di dalam keadaan lambung kosong. Lambung kosong. Gitu. Jadi pas berbuka, yang menurut sunnahnya kita kan berbuka dengan hal yang manis, seperti Nabi menganjurkan Rasulullah kita kan dengan 3 butir kurma. Iya, Bu. Itu kan tidak mengenyangkan. Iya. Jadi kita berbuka dulu dengan hal yang manis, ya misalnya dengan 3 butir kurma 3 butir atau kurma. dengan buah. Dengan buah. Kemudian itu kan belum artinya belum membuat lambung kita terisi. Betul. Kita minum obat itu dulu. Nanti setengah jam dari setengah 7 itu baru kita makan berat. Misalnya baru kita makan nasi. Makan Seperti itu. nasi. Kadang-kadang ada yang makan beratnya itu sesudah sholat tarawih, misalnya Iya. sekitar jam 8. Seperti itu ya. Jadi sebelum makannya itu yang kalau yang untuk 2 kali sehari ya, Iya. di waktu setelah berbuka, Setelah berbuka dengan dan catatan kita berbukanya dengan buah atau yang manis-manis ya, Bu. tidak makanan berat. Iya. Atau yang kedua, yang dosis keduanya 30 menit waktu sebelum sahur, itu nggak masalah kali ya. Tidak masalah. Kalau kita sahurnya jam 4, setengah 4 minumlah obat seperti itu, atau setengah 5 jam 4 minum obat. Jadi yang bermasalah tadi kan berbukanya. Iya, berbukanya yang bermasalah, ya, Bu. Bukanya. Terus ada obat diminum sesudah makan. Iya. Nanti saya kan tadi sahur jam 5 kurang 10, boleh jam 5 lewat kan 10 menit atau 15 menit sesudah makan. Sesudah makan. Jadi jam 5 lewat 15 saya udah sholat azan subuh kan. Iya, Saya udah minum bisa, obat. ya, Bu. Jangan juga seperti Iya, itu. tidak boleh Sama dengan ya. Jadi kalau sesudah makan itu maksudnya dari farmasi, kita meminum obat itu dalam keadaan lambung terisi. Maksudnya melindungi karena obat itu ada mengandung asam yang akan merangsang asam lambung kita, menyebabkan nanti nyeri di lambung. Jadi artinya kita harus isi makanan dulu di lambung. Yang ini kita kan bisa nanti setelah makan, kalau waktu berbuka setelah makan berat, Setelah makan berat. misalnya setengah 8. Ya kan masalahnya sekarang 3 kali. 3 kali. Tengah malam sebelum ini, sebelum kita tidur, bisa jadi setengah 12, kita makan aja roti dulu. Roti kan mengandung karbohidrat. Iya, karbohidrat kan juga. makanan berat itu kan kita minum obat tadi. Obat tadi. Tadi. Dan yang ketiganya di waktu sahur dipercepatlah sahur kita sedikit, misalnya setengah 5 Atau jam sebelum 4, ya. orang azan kita minum obatnya. Iya. Jadi tidak ada yang sulit kalau kita bisa mensiasatinya, dan Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan umatnya. Iya. Seperti itu ya. Itu kata. Baik, Bu Raya, sepertinya Alhado yang bertanya sobat onsis kita di rumah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaannya, Bu. Bagaimana jika kita sakit gigi pas puasa? Gimana cara minum obatnya ya, Bu? Sementara kita puasa. Bagi penderita sakit gigi ya, Bu Raya. Sakit gigi ini kalau nyanyinya dulu lebih baik sakit hati daripada Pada sakit gigi ya, Bu Raya. Jadi levelnya
sakit gigi ini lebih ya. Iya. Itu benar ya, sakit gigi mungkin kita tidak bisa mendapnya bulan puasa tidak segini, tidak bisa karena pertama sakit gigi itu bisa jadi karena makanan kita banyak yang manis, Iya. kemudian kondisi gigi kita berubah seperti itu ya. Jadi kalau saat sakit gigi obatnya yang pasti obat sakit gigi ini secara oral kan? Iya. Nah, obatnya misalnya asam mefenama seperti itu ya. Yang kita minum ya, Bu. Mungkin kita minum Iya. sakit giginya jam 2. Kalau secara obatnya ya kami bisanya obat yang secara oles. Jadi kan ada yang analitik secara oles yang berbentuk salep tadi. Oh dari iya, kulit, ya. yang kulit yang keluar. Cobalah yang salepnya misalnya yang mengandung natrium diklorofenat. Kalau menyebut merek di sini nanti saya jualan. Iya. Silakan Ibu lihat obat yang dia obatnya yang kita salep berupa krim tetapi mengandung natrium diklorofenat. Bisa kan itu ada di iklannya yang bisa untuk sendi, sakit sendi yang dioles seperti itu ya Bu. Itu bisa Ibu oleskan aja di sini di dekat pipi ini. Bisa ya Bu. Mudah-mudahan bisa kan seperti itu. Karena menurut kan misalnya kan orang sakit sendi kan dioles di tempat yang sakit. Iya, yang sakit. Menghilangi. Jadi intinya obat natrium diklorofenat ini menghilangkan rasa sakit. Seperti itu. Jadi dan ditambah juga sugesti kita lagi kan. Iya, ini kita ada minum obat, ada menggunakan obat. Kemudian bisa juga dengan aromaterapi bisa jadi ya, kan minyak kayu putih apa digosok iya, Bu. Ada yang rasa mentol itu. Jadi itu selain dari untuk beras aromaterapinya, tetapi juga ada dingin, memberikan efek dingin, mana tuh masuk ke pori, nanti ada berpengaruh. Itu kan bisa juga lah. Ya. Iya, Bu. Sekarang kan ada cooling 5 ya. Jadi kita ambillah konversinya sama dengan tadi obat tetes. Boleh menggunakan cooling 5, kita semprotkan melalui mulut. Dengan dosis yang tertentu seperti itu. Karena kita untuk obat sakit gigi. Sakit gigi ya Bu. Karena memang ada faktornya. Asalkan jangan tertelan saja ya Bu. Jadi dengan obat semprot, carilah obat yang salep atau dengan yang semprot. Seperti itu. Mudah-mudahan Ibu siapa? Ibu yang punya. Bisa paham ya Bu. Kalau untuk lebih lanjutnya silakan datang ke RSUD Bukit Tinggi Bu. Boleh. Kalau kita tidak sakit untuk memberikan konsultasi ya Bu. Konsultasi obat pun silakan ke instansi farmasi. Ini dari Karang Taruna lagi ya? Iya, ada juga nih Bu Raye, Karang Taruna, Puhun Tembok. Bu, bagaimana jika kita minum obat antibiotik yang jam minumnya harus sama, sedangkan kita berpuasa di jam tersebut? Semangat Karang Taruna ya, ini para pemuda nih. Iya, Karang Taruna, Puhun Tembok, semangat ya. Masya Allah, barakallah. Podcast kita ini bukan hanya semua kalangan, dari yang muda sampai yang tua. Yang kita harapkan ya, berbagi informasi Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi untuk minum antibiotik seperti yang tadi kami jelaskan, kami ulangi lagi, tidak jadi masalah kalau bisa ibu saudara sebagai seorang pasien mendiskusikan dengan dokter. Kami insya Allah bisa menjalankan ibadah puasa Dok. Bisa nggak antibiotiknya yang 2 kali sehari dosisnya, nanti di jam sahur dan di jam berbuka. Tetapi ada penyakit yang tertentu antibiotiknya harus 3 kali sehari. Seperti tadi biasanya kita bagi 8 jam, sekarang kita bagi dari setengah 7 saat berbuka, kemudian setengah 12 malam mau tidur, dan setengah 5 saat sahur. Seperti itu. Jadi kan tidak 8 jam nanti tidak efektif. Tubuh kita itu nanti sudah beradaptasi juga, dan kita yakin saja puasalah kamu supaya kamu sehat, dan kita berobat merupakan ikhtiar dari kita dalam
untuk sehat. Sehat, Nah, ya, mudah-mudahan kita bisa puasa, terapi antibiotik kita pun bisa lanjut seperti itu. Intinya rutin dan di jam yang sama, dan jangan sampai lupa seperti itu. Nah, iya Bu. Paham ya? Mudah-mudahan Karang Taruna puhun tembok ya Bu Raye. Dan bisa Mudah-mudahan juga berbagi, mungkin yang melihat sekarang hanya 2 orang, bagi ke seluruh keluarganya dan keluarga teman-temannya. dan masyarakatnya ya Bu Raye. Nah, baiklah Bu Raye. Buli ya hamak bapantun cia dun sana. Ubur-ubur ikan lele. Itu kato-kato yang paling tren di zaman kini. Mari kita beri pertanyaan untuk Ibu Raye demi memberikan informasi kesehatan untuk masyarakat Bukit Tinggi. Baik Bu Raye, biasanya Bu Raye ini pada pasien tertentu. Nah, misalkan ada minum obat sebelum sahur ya Bu Raye. Nah, jadi terkadang nih kebiasaan kita atau masyarakat lah Bu Raye. Misalkan di hari tersebut ada lupa si pasien minum obat. Nah, jadi tentu besoknya kita minum obat lagi ya Bu Raye. Nah, apakah ada efek sampingnya nih untuk si pasien tersebut Bu Raye? Jadi intinya kita lupa satu dosis. Iya, lupa satu dosis Bu Raye. Kalau dari segi efek samping, tentu terapinya tidak maksimal. Iya. Misalnya obat hipertensi kita minum lupa di hari ini. Sementara kita harus harus obat baru jantung kita terpompa dengan pembuluh darah kita supaya stabil dengan minum obat ini. Iya Bu. Tentu dengan kita tidak minum obat 1 hari, kontrol dari tidak akan terkontrol saat itu. Bisa jadi tensi kita naik, atau bisa jadi kita lemah seperti itu. Jadi, iya, tetapi dengan kita tahu efek sampingnya itu, kita nggak boleh Malaysia minum obat nggak juga kepengaruh, nggak gitu, langsung hari besoknya kita rutin lagi minum obat. Dilanjutkan lagi ya Bu Raye. Di saat kita lupa dosisnya, di saat ingat langsung kita minum obatnya. Seperti tadi antibiotik misalnya setengah 12 malam, Iya, Bu. lupa dia setengah 1, minum setengah 1, tapi nanti geser pula yang dia bisa jadi yang ditakutkan kan racunnya nanti. Iya. Dia terakumulasinya seperti itu kan di Iya. ginjal kita. Ya, kita minimalkan seperti itu, yang kejadian seperti itu dengan pakai pengingat atau alarm. Iya. Di sini saya harus minum obat. Iya, diberi alarm. Ada tips-tipsnya ya Bu Raye. Dan kita Iya. kalau minum obat rutin, artinya seperti tensi, diabetes, kan Iya. selalu setiap hari. Harus rutin. Harus ada pendamping minum obat. Artinya pendamping minum obat itu keluarga kita yang selalu mengingatkan, "Mas, sudah minum obat, Mas." Iya, benar Mas, sudah sekali, minum Bu obat." Raye. Karena kita kondisinya sakit, kadang-kadang rutin minum obat, kita menganggap itu sudah kita lakukan. Iya. Nah, jadi harus ada yang mengingatkan seperti itu. Nah, jadi sobat onsis di rumah, nah jadi kalau kita minum obat rutin setiap hari, jadi tidak hanya si pasiennya ya Bu Raye yang mengingat waktu minum obatnya, tetapi ada juga perhatian dari keluarga ya Bu Raye, Iya. dari anak-anak kita, dari keluarga. Nah kemudian nih Bu Raye, di masyarakat kita nih, misalkan di masyarakat pedalaman, nah jadi biasanya kalau sakit emah atau asam lambung ini biasanya kan kebanyakan ya Bu Raye membeli obat di warung terdekat, misalkan Promah. Nah, jadi tanpa resep dari dokter. Nah, benar sekali Bu Raye. Apakah ada efek sampingnya atau baik untuk kesehatan kalau dilanjutkan secara terus-menerus nih Bu? Jadi pertama mendapatkan obat di warung. Iya, benar sekali. Kami dari Ikatan Apoteker Indonesia sudah menggerakkan, menggebiarkan adanya program Dagu Sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat dengan benar. Jadi kita mendapatkan obat ini di tempat fasilitas layanan kesehatan yang berizin. Nah, artinya warung boleh termasuk pelayanan kesehatan? Tidak. Tidak. Nah, jadi dari situ minimal kita di toko obat yang ada izin ya Bu. Beli obatnya. Kenapa tadi dibilang warung tidak termasuk fasilitas kesehatan? Karena memang tidak ada definisinya warung itu sebagai jejaring dari pelayanan kesehatan. Benar. Sehingga kalau tidak ada definisi dan masuk jejaring,
tidak ada yang mengontrol bagaimana obat di warung tersebut. Bisa jadi obat dibelinya dalam bentuk namanya warung, dibelinya aja dalam bentuk satu box. Kemudian yang beli di warung kan satu biji. Iya. Bisa jadi yang satu box itu 3 bulan, setahun. Expired date-nya kan nggak ada lagi kelihatan. Iya, tidak ada Nanti lagi. kita termakan obat yang expired date. Iya. Mana tahu dia menyimpannya di bawah-bawah, di Iya. atas kulkasnya atau di mananya. Penyimpanan obat yang tidak sesuai standar akan mengurangi mutu dan bisa menyebabkan toksik bagi kita. Nah, itu jadi kami dari Ikatan Apoteker Indonesia belilah obat di tempat pelayanan kesehatan yang memang sudah berizin. Nah, seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan toko obat berizin. Kemudian itu 2 kasusnya kan? Iya, Obat sudah tidak pernah. Terus menerus untuk proma tanpa resep dokter. Apakah sakit perut kita ini memang kena mah? Kenapa Iya. kita beli terus menerus? Iya. Silakan datang ke puskesmas. Kalau di Bukit Tinggi lagi istilahnya kemana-mana dilihat di situ lah puskesmas. Kita datang ke puskesmas. Tanyakanlah masalah perut kita tadi atau masalah di lambung. Kalau memang iya, memang dengan bisa jadi salah satu dengan antasid seperti Antasid. promah tadi ya, Iya. boleh kita beli aja di toko obat yang berizin, di stok di rumah. Tapi udah tahu diagnosanya seperti Iya, itu. dari dokter ya. Tetapi untuk obat lambung yang harus dengan resep dokter tidak boleh kita beli saja. Harus dengan resep dokter dan memang dokter yang menyuruh seperti raditidin. Tapi kalau promah karena termasuk obat bebas, Iya. boleh dengan dosis dan cara pakai yang ada tertera di brosur. Nah, Bala Bu Raye, sepertinya masih ada pertanyaan nih Bu Raye. Dari Hadi Nugraha. Oh, iya. Jadi kalau obat tensi gimana Bu? Saat ini 2 kali sehari, pagi amlodipin, malam. Iya, bagaimana pengaturannya Bu? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Hadi Nugraha ya. Jadi gini ya Pak, ini tensi ini termasuk kan pasien yang rutin minum obat. Iya, benar Yang sekali. sekitar ya. Jadi obatnya pertama amlodipin, yang kedua kandesartan. Jadi Iya. dengan 2 obat yang berbeda golongannya. Amlodipin kita minum di pagi hari Pak, di waktu sahur. Nah, jadi sahur kita minum sebelum sahur boleh, sesudah sahur pun sebelum makan boleh atau sesudah makan. Tapi sebaiknya sebelum makan dan perut kosong tadi. Ini akan lebih efektif amlodipin ini diminum pada waktu pagi tadi, sahur tadi, karena dia membantu nanti proses tekanan darah kita di waktu siang hari. Nah, seperti itu. Jadi dia mengontrol tekanan darah kita di siang hari. Iya. Kemudian kandesartan memang diminum pada malam hari, jam 20 atau jam 21. Nah, kemudian kandesartan ini cara kerjanya berbeda dengan amlodipin. Dia juga yang akan mengatur di waktu kita malam hari. Malam hari ya Nah, Bu. jadi satu di pagi hari amlodipin di sahur dan kandesartan di mau tidur atau jam 8 atau jam 9. Setelah kita pulang tarawih ya Bu Raye. Seperti itu. Nah, jadi Bu Raye, ada lagi nih yang kita lihat di masyarakat kita Bu Raye. Mudah-mudahan tidak ada terjadi itu ya Bu Raye. Seperti masyarakat yang sering sakit kepala nih Bu Raye. Biasanya kan sering minum Pramek, di stok banyak-banyak di rumah. Jika Ya. sakit, artinya dia sudah ketergantungan. Nah, jadi minum itu terus. Terkadang diminum lagi obat yang lainnya tidak mungkin sugesti si pasien tadi ya Bu. Nah, bagaimana itu Bu? Kalau secara terus menerus itu apakah ada efek sampingnya? Berarti penggunaan obat sakit kepala ya? Iya. Nah, berarti pertanyaan Tata tadi mirip lah dengan yang pertanyaan tadi sebelumnya ya. Iya. Jadi walaupun penggunaan obat sakit kepala ini dikategorikan obat bebas, nanti Bapak Ibu, saudara-saudara semua dan sama kita semua bisa melihat obat ini termasuk obat bebas atau obat keras itu dari logo kita membeli di kotaknya, di boxnya. Kalau hijau itu artinya bebas, boleh dibeli tanpa resep dokter, tetapi penggunaannya dengan berhati-hati. Jadi Iya. seperti paracetamol, panadol, apa yang kita sebut tadi, itu bisa dibeli bebas tanpa resep dokter, sampai ke warung pun ada ya. Iya, ada Bu. Tapi penggunaan dalam jangka waktu yang lama menyebabkan tidak gangguan, efek samping dari paracetamol menyebabkan gangguan fungsi hati. Nah, jadi bisa jadi inilah kontribusi salah satu kenapa
sekarang ini gangguan fungsi hati masyarakat kita, sedikit sakit meminum paracetamol. Iya. Nah, kadang dia 3 kali sehari menjadi 6 kali, karena memang efek secara pertamanya tidak terlalu, kadang-kadang kan ada efek terlalu lemah, kadang tergantung daya tahan tubuh, bisa jadi dia belum berefek, tetapi di hatinya yang Iya, Bu. efek samping jangka panjang. Jangka panjang ya, Bu Raya. Jadi di kesempatan ini kami dari Ikatan Apoteker Indonesia menghimbau, dapatkanlah dan gunakanlah obat sesuai dengan petunjuk yang ada. Dan untuk informasi selanjutnya silakan datangi dan minta informasi ke apoteker-apoteker yang sudah tersebar di apotek-apotek, di puskesmas dan di seluruh rumah sakit ya Bu Raya. Baiklah Bu Raya, tanpa terasa ya Bu, Ya, sudah 30 menit saja kita bersama podcast OMSIS kita. Nah, jadi kita mohon kepada Sobat OMSIS dimanapun berada, khususnya untuk warga Bukit Tinggi dan sekitarnya, marilah kita gunakan obat yang benar. Dan jika ada kita punya penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes mellitus ya Bu Raya, rutinlah kontrol ke rumah sakit. Nah, selama kita menggunakan obat dengan benar ya Bu Raya, insya Allah kita akan aman. Nah, jadi sebelum ditutup Bu Raya, boleh mak bapantun cie dan sana. Nah, bunga mekar tentu ada di perbukitan, sawah luas tentu ada di pedesaan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menonton. Mohon maaf atas kesalahan. Mungkin nak dua pantun seiring dan sana bisa disambung oleh Bu Raya. Bulan Ramadan bulan yang suci, buka puasa dengan es serasi. Cukup sekian podcast kita hari ini. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.